Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi kita sangat bersyukur kalau kita boleh ada sampai pada saat pagi hari ini. Saya percaya ini semua hanya karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita langsung lihat Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-89 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-38. Mazmur 89 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-38. Saya rindu kita akan baca secara bergantian ayat-ayat ini. Yang sudah dapat katakan. Saya akan baca mulai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyak yang kudus. Tanganku tetap dengan dia, tanganku meneguhkan dia. Musuhku tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan membunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak suku, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tatanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan dijauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam kasih setiaku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan taktanya seperti matahari di depan mataku. Seperti bulan yang ada selama-lamanya, selalu saksi yang setia di awan-awan. Haleluya, puji Tuhan. Saya kasih tema khotbah pagi ini. Ketaatan adalah harga mutlak. Amin. Haleluya. Sekali lagi, ketaatan adalah harga mutlak bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Perhatikan baik-baik. Ini semua pengalaman yang dialami oleh Raja Daud. Daud, Alkitab katakan, adalah seorang raja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji sampai beberapa keturunannya itu akan mengalami berkat yang luar biasa. Tetapi itu akan terjadi apabila Daud dan anak cucunya mau dengar dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, biasanya kalau sudah dengar berbicara tentang ketaatan, wah, ini ada begitu banyak orang yang Kristen yang sangat alergi dengan mendengar khotbah tentang ketaatan. Kenapa? Karena kalau mereka sudah dengar ini, mulailah pikiran mereka mulai jalan, lalu mereka mulai berpikir bahwa kalau sudah berbicara tentang ketaatan, maka itu akan berbicara tentang larangan-larangan. Ada banyak larangan-larangan yang akan kita lakukan kalau kita mau belajar taat. Anak-anak kalau sudah perhatikan, kenapa
Alkitab katakan, kalau Daud dan anak cucunya mau diberkati oleh Tuhan, mereka harus mengikuti setiap perintahku. Dan perhatikan baik-baik, ini pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Raja Daud. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Coba minta tolong satu orang baca. Ayat 32. Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Haleluya. Inilah yang membuat banyak orang Kristen alergi dengan khotbah tentang ketaatan. Kenapa? Kalau sudah berbicara tentang ketaatan, maka mereka akan berpikir tentang larangan. Kalau sampai dilanggar, maka Tuhan bilang begini di ayat ini. Apabila mereka melanggar, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan apa? Pertama, dengan gada. Baru kedua, Tuhan akan memukul mereka. Makanya jangan heran saudara, Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, ketika engkau nggak mau taat dengan Tuhan, ada aja masalah yang datang dalam hidupmu. Ini bukan kata pengkhotbah, bukan kata pendeta, tapi kata firman. Amin. Haleluya. Makanya saya katakan, kenapa banyak orang Kristen alergi dengan khotbah tentang ketaatan? Karena pikiran mereka pasti tentang larangan. Kalau mereka dengar khotbah tentang mujizat, berkat, wah itu jemaat paling senang. Amin. Haleluya, senang sekali. Wah kalau sudah bicara mujizat, bisa arah berkat. Oh kalau sudah saudara mau diberkati, oh aminnya kencang. Kalau pas giliran dibilang saudara mau belajar taat, aminnya berkurang. Tapi untung gak ada di SD3. Amin. Haleluya. Kok aminnya malah gak ada ya? Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, kita lihat di dalam firman Allah. Coba minta tolong satu orang baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat 2. Ibrani pasal 2 ayat yang kedua. Ibrani pasal 2 ayat kedua. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Haleluya. Wah, ini saudara yang apa? Yang seringkali orang Kristen suka alergi dengar karena ketaatan. Kalau kita lihat sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jadi setiap firman yang disampaikan oleh siapa saja itu tetap berlaku. Amin. Haleluya. Kecuali ada pendeta khotbahnya dia ngomong apa? Saudara jemaat kalau mau diberkati pergi bobol bank BRI. Itu nggak berlaku saudara. Tapi kalau firman yang disampaikan itu sesuai dengan Alkitabiah, maka itu sangat berlaku. Amin. Haleluya. Dan ketika firman itu disampaikan, lalu saudara nggak mau dengar dan saudara nggak mau taat, maka engkau akan mendapat kata firman balasan yang setimpal. Amin. Haleluya. Tapi puji Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang taat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus tentang pembawa berita, pembawa kabar baik. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-24. Coba minta tolong satu orang baca. Yohanes pasal 3 ayat 24. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasuk. Saya ulangi. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasuk. Maaf ya, Yohanes pasal 3 ayat 34. Ayat 34, bukan ayat 24. Yohanes 3 ayat 34.
Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Haleluya, haleluya. Perhatikan baik-baik, siapa yang diutus Allah itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Amin, haleluya. Jadi perhatikan baik-baik, siapa yang diutus Allah, dia adalah orang yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Makanya ketika engkau sedang dengar firman Allah, mau firman Allah yang lembut, mau firman Allah yang keras, engkau harus tetap buka hatimu. Amin, haleluya. Buka hatimu. Kalau seandainya keras, engkau katakan, Tuhan, berikan aku kemampuan untuk bisa melakukan firman ini. Amin, haleluya. Kalau seandainya firman Allah itu berbicara tentang apa, untuk berkat mujizat, engkau harus juga membuka hati. Terima kasih Tuhan, karena masih ada mujizat yang berlaku sampai hari ini dalam hidupku. Jadi terus kita katakan bersyukur kepada Tuhan. Mau firman Allah yang seperti apa, kita harus berterima kasih bahwa Tuhan itu baik dalam setiap hidup kita. Amin, haleluya. Apalagi di situasi kondisi saat ini. Wah, ini kondisi-kondisi yang sangat mengerikan. Di mana-mana kemarin saya pergi ke pasar, ada tukang ikan katakan, waduh om, ternyata memang benar. Apanya yang benar? Kemarin saya gak percaya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, tapi aku melihat sendiri di mana di daerah kami, khususnya di Lubuk Linggau, saya melihat tetangga saya di sebelah kiri meninggal, tetangga saya di sebelah kanan meninggal, dan gak tahunya penyakit apa yang datang dalam tubuh mereka. Dan dunia ini memang sudah menuju kepada akhir zaman. Makanya ketika kita mengerti tentang hal ini, kita harus terus belajar untuk tingkatkan ketaatan kita kepada Tuhan. Makanya ketaatan itu adalah harga mutlak dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara ingin mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara ingin mengalami berkat Tuhan, saya ingin kasih contoh beberapa. Contoh tentang tokoh Alkitab, mulai dari Abraham. Ketika Tuhan katakan, hei Abraham, keluarlah engkau dari tanah kampung halaman Ur Kasdim, lalu keluarlah engkau kemana aku akan suruh engkau pergi. Lalu kata Alkitab, Abraham dia berani keluar. Dia keluar tanpa mengetahui tujuannya, karena nanti Tuhan yang menunjukkan. Itu kenapa Abraham lakukan? Karena Abraham belajar taat dengan Tuhan. Haleluya. Lalu kedua, saudara, kita lihat di dalam Alkitab juga ada beberapa tokoh. Nuh, Tuhan bilang, hei Nuh, bangunlah bahtera. Lalu Tuhan menyuruh Nuh bangun bahtera di atas mana? Di atas gunung. Lalu ketika Nuh membangun bahtera di atas gunung, Nuh diejek oleh begitu banyak orang. Woi, Nuh itu sudah apa? Sudah sinting. Kenapa? Dia bangun bahtera itu bukannya di pinggir laut, di pinggir danau atau di pinggir pantai, tapi dia bangun di atas gunung. Tapi karena Nuh mau belajar taat dengan Tuhan, dia bangun bahtera itu sesuai dengan ukuran yang Tuhan beri. Amin, haleluya. Dan apa yang firman Allah katakan, yang selamat hanya Nuh sekeluarga. Lalu perhatikan baik-baik kisah tentang 10 orang kusta. 10 orang kusta ketika mereka datang kepada Yesus, yang tadinya mereka sudah tidak punya lagi pengharapan untuk bisa hidup. Tetapi ketika mereka mendengar Yesus lewat, mereka langsung keluar. Lalu mereka berkata, hei Yesus Guru, kasihanilah kami. Waktu Yesus melihat mereka, itu pun melihatnya dari jauh. Kata Yesus, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Lalu perhatikan baik-baik, secara manusia mereka tidak boleh menunjukkan diri kepada imam. Kenapa? Kalau mereka menunjukkan diri kepada imam-imam sebelum mereka takhir dari kusta, maka hukumannya hanya satu. 10 orang ini harus dilempar dengan batu. Artinya hukuman mati. Artinya mereka bisa katakan, Tuhan, yang benar saja, kalau kami mau pergi itu sama dengan bunuh diri. Mereka ada alasan untuk bisa protes dengan Tuhan, saudara.
firman Tuhan. Amin. Ketika saudara mau taat dengan Tuhan, maka saya percaya engkau akan bisa melihat, engkau akan mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Haleluya. Dan ini janji Tuhan. Ingat, Alkitab katakan ini janji Tuhan. Dan kita kembali kepada ayat pokok tadi. Ini ayat yang terakhir. Kita lihat ayat pokok tadi, apa yang dikatakan Tuhan. Perhatikan baik-baik mulai ayatnya yang ke-35. Coba minta tolong Mazmur 89. Ayat yang ke-35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Dengar baik-baik, ini kata Tuhan. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman, maka Dia tidak akan pernah menarik lagi firman. Amin. Haleluya. Baru ayat yang ke-30. Kita lihat ayat yang ke-36. Ayat 36. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada kau. Haleluya. Sekali aku bersumpah, kata Tuhan, demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan, garis bawahi, berbohong. Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan berjanji, pasti Dia akan menepatinya. Karena itu Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mulai hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ambil keputusan hari ini. Saya mau belajar taat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Coba engkau mulai renungkan, seberapa banyak engkau taat dengan Tuhan. Kalau kita mau ambil timbangan, ya, timbangan yang kiri dengan kanan, ya. Lalu kita mulai timbang yang taat dengan yang gak taat, beratan mana? Haleluya. Itu katanya neraca, ya. Dia mulai timbang, lalu kita ambil timbangan. Itu biasanya kalau timbangan itu kan dipakai di pengadilan, ya. Kalau pengadilan itu di logonya timbangan. Yang sebelah kiri itu yang Yang gak taat. Lalu sebelah kanan taat. Nah, saudara, ketika engkau mau timbang kehidupanmu, yang taat dengan yang gak taat, beratan mana? Haleluya. Ada yang ngomong beratan yang gak taat. Amin. Haleluya. Apakah kau bisa menjadi orang yang taat? Bisa, saudara. Asal punya kemampuan. Alkitab katakan ketika kita mau katakan, Tuhan, saya mau belajar taat. Mulai hari ini kau mulai belajar sedikit demi sedikit, demi sedikit. Ada pepatah bilang sedikit demi sedikit, maka lama-lama menjadi bukit. Amin. Haleluya. Sedikit demi sedikit engkau lakukan ketaatan, maka engkau akan menjadi lebih berat yang taat daripada yang gak taat. Amin. Haleluya. Dan itu akan dibantu oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Abraham, Daud, Nuh, dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Kenapa mereka bisa sukses dan berhasil? Karena diawali dari ketaatan. Bukan berarti ketika mereka taat Tuhan gak sertai. Enggak. Justru Tuhan menyertai mereka ketika mereka mulai taat. Alkitab katakan Tuhan membuat segala sesuatu, khususnya Yusuf. Alkitab katakan segala apapun yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Yusuf, Tuhan buat semuanya berhasil. Kenapa? Karena taat. Amin. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Berikan pujian ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami sadar Tuhan, seringkali kami tidak taat, tidak
hamba-Mu berdoa. Biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Bawalah kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi jemaat Tuhan yang berani ambil satu komitmen dengan Tuhan, mau belajar taat, mau belajar dengar-dengar dengan Tuhan. Biar kami boleh mengalami terus mujizat demi mujizat terjadi di dalam setiap hidup kami. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan, yang kalau selama ini kami seringkali tidak taat, tidak dengar-dengar dengan Tuhan. Kami minta Tuhan ampuni kami. Dan kalau pada hari ini Tuhan boleh kembali berbicara, mengingatkan kami, agar supaya kami kembali menjadi umat-umat Tuhan yang taat. Biarlah kasih yang mula-mula mengalir dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus mengalami mujizat demi mujizat. Kami boleh mengalami berkat demi berkat yang Tuhan limpahkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Tanamkan Tuhan, meteraikan setiap firman Allah yang sudah kami dengarkan pagi ini. Tuhan, beri kami semua kuasa untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami sudah terima berkat firman Tuhan, dan kami siap, kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.